Aduh, Gu Xiaoyu, dengarkan aku. Meskipun kamu menikahi Kings, lalu apa? Aku akan merebut Kings kembali, cepat atau lambat. Segala sesuatu di keluarga Zhao ini seharusnya milikku. Masih bilang kamu tidak mengambil barangku? Akhirnya sampai di rumah, Kak. Iya, 2 hari ini capek banget. Kakak ipar, gelangnya bukan aku yang pecahkan. Jangan pukul aku lagi, jangan pukul lagi. Gu Xiaoyu, kamu sedang apa? Yanran, kamu tidak apa-apa? Kak, kamu berani memukul Yanran? Bukan, Kak Kings. Bukan kakak ipar yang mendorongku. Aku sendiri yang tidak hati-hati, jatuh dari tangga, sampai memecahkan vas bunga. Aduh, tidak apa-apa, Yanran. Kakak ipar, aku baru saja jatuh dari tangga. Kakiku masih agak sakit, sulit berdiri tegak. Bagus, Gu Xiaoyu, kamu sendiri yang memecahkan gelang tangan itu, lalu memfitnah Yanran, mendorong Yanran jatuh dari tangga. Kamu bahkan melemparinya dengan vas bunga. Kamu benar-benar jahat. Kakak ipar, bukan aku yang melakukannya. Masih membantah. Barusan kata-kata Yanran. Kami semua mendengarnya. Gu Xiaoyu, kapan kamu menjadi sejahat ini? Suamiku. Benar-benar bukan aku yang melakukannya. Percayalah padaku, ya? Minta maaf. Kamu minta maaf pada Yanran. Kak Kings, jangan salahkan kakak Xiaoyu. Lagi pula aku bukan anggota keluarga Zhao. Kalian memperlakukan aku seperti adik perempuan sendiri yang disayangi. Kakak ipar menyimpan dendam di hati. Itu wajar saja. Jangan omeli dia lagi. Kesehatannya memang tidak pernah baik. Aku takut nanti dia pingsan lagi. Ya ampun, ini gelang yang ayah tinggalkan untuknya. Kamu sampai tega memecahkannya, hanya untuk memfitnah Yanran? Gu Xiaoyu, ayah dulu masih ingat persahabatan lama. Mengambilmu dari panti asuhan, menyuruh Kings menikahimu. Sejak kamu masuk ke keluarga Zhao kami, sudah 5 tahun. Bahkan seorang anak pun tidak punya. Kamu malah memfitnah, berbohong, pura-pura sakit, membuat keluarga Zhao kami kacau balau. Kalau ayah masih hidup, mungkin juga mati kesal karena ulahmu. Suamiku, katakan sesuatu, dong. Benar-benar bukan aku yang melakukannya. Percayalah pada kami, ya? Jangan panggil aku suamimu. Aku tidak punya istri sepertimu. Ibu Gu, selamat, Anda hamil. Tapi ada kabar buruk. Di rahimmu, tumbuh tumor. Waktumu tidak banyak lagi. Kasihan anakku. Kita, ibu dan anak, tak berjodoh bertemu. Ini satu-satunya mas kawin yang tersisa untukku. Tukarkan ini dengan uang. Bisa beli sepetak makam yang bagus. Setidaknya bisa memberikan kita berdua tempat peristirahatan yang layak. Si sakit-sakitan, berkeliaran sembunyi-sembunyi, mau mencuri lagi dari keluarga Zhao, ya? Bukan, Yanran. Ini mas kawinku. HMPH, mas kawinmu. Itu kan pemberian kakek Zhao untukmu. Masa jadi milikmu? Gelangku. Tak disangka si tua bangka ini ternyata memberikan gelang yang sangat berharga ini padamu. Semua ini seharusnya milikku. Yanran, gelang ini masih kubutuhkan. Kembalikan padaku. Kembalikan. Berani-beraninya merebut. Gelang itu dipecahkan oleh Yanran. Vasnya juga dia yang menghancurkannya. Aku cuma mau menjual gelang itu untuk beli tanah makam. Kenapa kalian semua tidak mau percaya padaku? Cukup. Berapa lama lagi kamu mau main-main seperti ini? Dulu pura-pura sakit, sekarang mau beli tanah makam.
Apa kamu mau mati? Kamu mau beli tanah makam? Ya. Aku memang tidak akan hidup lama lagi. Aku kena kanker. Mau mati. Perempuan seperti dia yang suka bohong dan berhati jahat. Kalau tetap tinggal di keluarga kita, lambat laun kita akan celaka karenanya. Kamu masih belum mau mengakui kesalahan? Gu Xiaoyu. Seharusnya dulu aku tidak mendengarkan ayahku dan menandatangani perjanjian nikah denganmu. Siapa sangka kamu adalah perempuan yang begitu jahat. Aku, Zhao Qingze. Mulai sekarang, tidak punya istri sepertimu. Pergi kau. Pergi dari keluarga Zhao. Pergi. Apakah hanya dengan aku mati, keluarga Zhao baru mau percaya kalau aku tidak berbohong? Maaf, Nona Gu. Tanah makam yang Anda pesan, bentrok dengan pesanan Tuan Seng. Anda juga tidak membayar pelunasannya tepat waktu. Bisa pindah makamnya? Tidak bisa. Aku butuh segera. Seumur hidupku tak punya ayah ibu. Tak ada keluarga. Menikah masuk keluarga Zhao, malah diusir keluar. Sekarang, bahkan kuburan untuk tempat peristirahatan setelah mati, juga akan direbut orang. Lepaskan aku. Chen Yanran. Kau pantas menyebut namaku? Masih menganggap diri sendiri sebagai nyonya keluarga Zhao? Ya, kau bilang, dulu, tinggal di panti asuhan tidak lebih baik? Kenapa harus merebut Kings dariku? Itu perjodohan dari keluarga. Aku tak bermaksud saingi kau. Lepaskan aku, ya. Aku sebentar lagi mati. Tentu saja aku tahu. Kanker rahim, kan? Bagaimana, Gu Xiaoyu? Obat yang kutukar untukmu waktu itu masih ada gunanya diminum? Kau menukar obatku. Gu Xiaoyu, Gu Xiaoyu. Setiap detik kau di keluarga Zhao selalu memberitahuku, Kings tidak milikku. Hanya jika kau mati, Kings baru akan selamanya milikku. Pergi mati kau. Pergi sana. Pergi. Xiaoyu. 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 Xiaoyu, bangun, Xiaoyu. Xiaoyu. Tuan Sheng, ya? Lihat. Aku tidak berbohong. Tanah makam itu. Aku akan segera membutuhkannya. Jangan rebut dariku. Baik. Tidak akan. Aku tidak akan merebutnya lagi. Xiaoyu. Tahan, ya. Terima kasih. Kamu lebih baik daripada keluargaku. Jauh lebih baik. Xiaoyu. 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 Janjiku padamu belum aku tepati. Kamu lupa? Xiaoyu. Gu Xiaoyu. Hari ini ulang tahun Yanran. Kamu masih belum buru-buru masak? Kamu Masih malas-malasan di sofa. Cepat. ulang tahun Chen Yanran? Kenapa aku tidak ingat? Mana ada menantu yang tidak masak? Setiap hari cuma pura-pura sakit di sini. Minum obat segini banyak. Tidak juga sembuh.
Pura-pura sakit? Kenapa aku tidak ingat? Jangan-jangan aku terlahir kembali? Aku terlahir kembali. Aku kembali ke tahun ketiga setelah menikah masuk keluarga Zhao. Kakak ipar. Lagi pula aku bukan keluarga Zhao. Kakak Yu tidak mau rayakan ulang tahunku. Aku juga bisa mengerti. Kalau kakak Yu tidak mau masak, ya kita makan di luar saja. Aduh, lihatlah Yanran, sangat bijaksana. Cepat, minta maaf pada Yanran. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau pakai hukum keluarga. Kakak ipar, aku benar-benar tidak pura-pura sakit. Perutku benar-benar sakit. Suka sekali pura-pura sakit. Kurasa kau memang kurang didikan. Kuberikan kau mulut penuh dusta. Kuberikan kau usik Yanran. Karena kau begitu suka minum obat. Ya kan? Maka minumlah lebih banyak. Sudahlah, King Yu. Aku sudah pesan, makan malam ulang tahun untuk Yanran. Kita makan di luar. Karena tidak mau masak, maka tangani sesuai hukum keluarga. Suruh Mama Wang mengurungnya. Biarkan dia introspeksi diri. Bagus. Kalau begitu hari ini kita rayakan. Adik Yanran dengan meriah. Ayo pergi. Kakak ipar, mengapa kalian tidak mau percaya padaku? Di kehidupan sebelumnya, mereka habis-habisan menyusahkanku, menyiksaku. Aku menahan amarah, terus mengalah, sampai rahimku memburuk karena marah. Kena tumor, bahkan anakku pun tidak bisa diselamatkan. Di kehidupan ini, aku tidak akan pengecut lagi. Setiap orang di keluarga Zhao harus membayar harganya. Suruh aku minta maaf, Chen Yanran tidak pantas. Gu Xiaoyu, bagaimana caramu bicara? Lihat, hari ini tidak akan kubiarkan memberi pelajaran padamu. Memberi pelajaran padaku? Kau pantas? Darah. Sudah 3 tahun aku menikah masuk keluarga Zhao. Aku belum pernah merasakan satu hari pun yang menyenangkan. Aku menderita. Kalian juga jangan harap bisa hidup tenang. Gu Xiaoyu, kamu gila ya? Berani-beraninya kamu memukul King Yu? Memangnya dia yang kupukul. Dan juga kamu, bajingan. Kamu. Lepaskan, hentikan. Kakak ipar, tolong aku. Gu Xiaoyu, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Xiaoyu, dia kan adikmu. Adik, dia kan orang luar. Kok bisa jadi adikku? Lepaskan, Xiaoyu, kita kan satu keluarga. Kata-kata kakakmu tidak didengarkan lagi, ya? Kamu berani bilang satu keluarga? Aku menikah masuk keluarga Zhao sudah 3 tahun. Apapun yang aku katakan atau lakukan selalu salah. Bahkan tidak lebih dari seorang wanita luar seperti dia. Kalau kalian sudah bertindak seperti ini, maka keluarga seperti kalian ini lebih baik tidak usah ada. Mundur semua. Baik, kami mundur. Bicaralah baik-baik, jangan sakiti Yanran. Kamu suka mengganti obatku, kan? Bagus. Sekarang kamu juga coba rasakan minum obat. Yanran, cepat bangun. Kakak Xiaoyu, kamu menggangguku tidak apa-apa, tapi kamu cepat-cepat minta maaf pada kakak ipar. Kalau Kak Kings tahu, pasti dia tidak akan mau kamu lagi. Urusan keluarga Zhao kami. Kapan giliran seseorang? Orang luar seperti kamu ikut campur? Kamu masih ingat kamu adalah menantu keluarga Zhao? Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Sejak kamu menikah masuk keluarga Zhao kami. Hari apa kami tidak memberimu hidup mewah? Kalau keluar dari keluarga Zhao kami, kamu mungkin masih tidak tahu di mana jalanan kamu menggelandang. Hidup mewah? Kamu berani mengatakannya. Hidup mewah dan enak. Kamu berani bilang itu? Sudah 3 tahun aku menikah masuk keluarga Zhao. Kalian punya pembantu tapi tidak dipakai. Mencuci, masak, bersih-bersih. Apa yang tidak kulakukan? Sedikit saja tidak sesuai keinginan kalian. Kalian langsung mengurungku. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Apa kalian pernah menganggapku keluarga? Menantu yang baru masuk, siapa yang tidak melakukan ini? Sudah 3 tahun, kamu malah merasa teraniaya. Buat anak saja tidak bisa. Untuk apa kamu? Aku tidak bisa punya anak. Kenapa kalian tidak berpikir? Jangan-jangan masalahnya ada pada Zhao Qingze? Kamu. Aku apa? Aku beritahu kamu. Menantu keluarga Zhao ini. Siapa mau jadi silakan.
Aku tidak mau melayani lagi. Baik, ini kata-katamu sendiri. Aku lihat saja bagaimana kamu hidup setelah meninggalkan keluarga Zhao. Mulai hari ini, aku, Gu Xiaoyu, dan keluarga Zhao kalian, hubungan kita putus total. Tidak ada hubungan lagi. Pernikahan selama 3 tahun ini, apa yang diberikan kepada saya? Hanya luka di seluruh tubuh. Keluar dari keluarga Zhao. Mengandalkan diri sendiri, aku juga bisa hidup dengan baik. Ada apa ini? Sedih dan murung. Itu karena istri baikmu itu berani melawan. Dia bahkan memukul aku dan Yanran. Apa? Gu Xiaoyu, di mana dia? Memukul orang, mengomel sedikit, lalu kabur dari rumah. Bagaimana dia bisa begitu berani? Bagaimana dia bisa keluar? Hari ini ada angin topan besar di luar. Di kehidupan sebelumnya, demi keluarga, aku mengorbankan karir sendiri. Tapi akhirnya, mati tanpa tempat dikuburkan. Di kehidupan ini, aku pasti akan hidup untuk diri sendiri. Lanjutkan proyek penelitian saya. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sangat familiar. Dia. Xiaoyu. Xiaoyu, sadarlah Xiaoyu. Maaf ya, menabrak kamu. CEO Seng, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia orangnya di kehidupan sebelumnya. Ketemu di pemakaman bersamaku. Masih datang menyelamatkanku. Kalau ada kesempatan, pasti akan berterima kasih padanya dengan baik. Pak Seng, yang Bapak perintahkan, sudah saya periksa. Yang dulu Bapak tinggali, panti asuhan itu sudah pindah. Kepala panti yang lama juga sudah meninggal, hanya dengan tanda lahir di foto ini. Mencari seseorang di kota bintang, mungkin agak sulit. Silakan pergi. Kakak Xiaoyu, kepala panti bilang ayah dan ibu sudah menemukanku. Tapi mereka tidak mau aku membawamu. Apakah kamu akan melupakanku? Tentu tidak, kamu kan adik laki-laki terbaikku. Bawa fotoku, begini, kemanapun kamu pergi akan ingat padaku. Kakak Xiaoyu, tenang saja, aku pasti akan kembali mencarimu. Maaf, Xiaoyu. Aku tidak lebih awal pergi ke panti asuhan mencarimu. Xiaoyu, di mana sebenarnya kamu? Di kehidupan sebelumnya, demi pernikahan, aku mengorbankan karir. Sekarang aku sadar, hanya dengan meningkatkan nilai diri sendiri, baru bisa menyelamatkan diri. Xiaoyu. Sanlin, Xiaoyu, akhirnya kamu kembali ke kantor. Aku kira kamu sudah tidak akan datang lagi. proyek ini, tapi ini, hasil kerja keras kita semua. Bagaimana bisa berhenti di tengah jalan? Kamu dulu selalu bilang, keluargamu baik padamu, ingin membantu urusan keluarga. Aku kira, kamu akan kembali ke keluarga, dan tenang jadi nyonya keluarga Zhao. Xiaoyu, kamu sekarang kan, menantu perempuan keluarga Zhao, masih cari kerja buat apa? Perempuan itu, bisa sukses apa? Keluarga Zhao. Keluarganya besar, bisnisnya luas. Kamu sekarang, cepatlah punya anak. Di rumah, melayani suami dan mendidik anak. Kak, proyekku sedang di tahap kritis. Kalau tidak ada aku, proyek ini bisa gagal. Bumi ini tanpa kamu, bukan berarti berhenti berputar. Wang Ma, awasi dia, hari ini tinggal di rumah.
Jangan pergi kemana-mana. Kak. Maaf ya. Kepergianku mempengaruhi kemajuan proyek. Mulai hari ini, aku akan fokus sepenuhnya pada pekerjaan. Bagus, Xiaoyu. Akhirnya kamu sadar. Ayo. Programmer jenius kita, Xiaoyu sudah kembali. Semuanya, sambut dengan tepuk tangan. Selamat datang, Xiaoyu. Kali ini, aku tidak akan terjebak lagi dalam rawa pernikahan yang sengsara dan menyanyiakan hidupku. Ibu Wang, setelah aku dan Xiaoyu tidur di kamar terpisah, apakah dia tinggal di sini? Di ruang bawah tanah? Ya, sudah tinggal di sini 3 tahun. Kalau begitu, kamu tahu dia sekarang di mana? Yang master kedua, aku hanya seorang pembantu. Mana mungkin tahu keberadaan Nyonya Xiaoyu? Apa ini? Ini selimut Nyonya Xiaoyu yang biasa dipakai. Sekarang cuaca sangat dingin. Dia hanya pakai ini? Dia tidak tahu harus mengeluarkan uang untuk beli yang bagus? Yang ini aku memang tidak tahu. Tapi Nyonya Xiaoyu biasanya selalu hemat. Pengeluaran sehari-hari keluarga, besar kecil, semuanya dari uang Nyonya. Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas pernah memberinya kartu. Cukup untuk pengeluaran sehari-harinya. Anda lupa? Kartu itu, sepertinya sudah Anda hentikan untuk Nyonya sejak lama. Tapi aku masih ingat, ayahku, dulu untuk Xiaoyu, mempersiapkan banyak mas kawin. Dia asal jual satu saja, tidak akan sampai hidup seperti ini. 2 tahun lalu, Pak Zhao meninggal. Rantai pendanaan grup putus, hampir bangkrut. Nyonya Xiaoyu membawa mas kawinnya pergi lama. Pulang dengan luka-luka, Anda tidak tahu? Ternyata krisis grup Zhao waktu itu diselesaikan oleh Xiaoyu dengan menjual mas kawinnya. Pernikahan 3 tahun harus berakhir. Kupikir dengan dedikasi sepenuh hati akan membawa kebahagiaan. Sekarang tampaknya aku terlalu bodoh. Di mana buku harianku? Buku harian Xiaoyu. Belakangan ini keluarga mengalami musibah. Ayah Zhao meninggal. Dia selalu baik padaku. Sekarang perusahaan keluarga Zhao, rantai dana putus. Aku juga harus melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga Zhao melewati krisis ini. Ini semua adalah dari ayah Zhao dulu, yang disiapkan sebagai mas kawin untukku. Mas kawin akan kujual untuk uang tunai. Ini adalah kartu yang diberikan King Ze saat pernikahan. Uang di dalamnya selalu kusimpan untuknya. Sekarang bisa digunakan. Ini adalah uangku sendiri yang kukumpulkan selama bertahun-tahun. Juga bisa berguna. Sayang, kamu sudah pulang? Cepat cuci tangan dan makan. Gu Xiaoyu, kamu tahu tidak, sekarang adalah momen kritis. Perusahaan hampir bangkrut, kamu di sini boros-boros. Hanya kita berdua, kamu masak 6 hidangan? Bukan, sayang. Dengarkan penjelasanku. Cukup. Aku tak punya waktu mendengar alasanmu. Aku benar-benar harus mengaturmu dengan baik. Sekretaris Wang, hentikan kartu Gu Xiaoyu. Dan juga, mulai hari ini, kita tidak tidur satu kamar lagi. Mari kita pisah kamar. Aku melihatmu belakangan terlalu lelah. Ingin menyegarkan tubuhmu. Apalagi hari ini adalah hari peringatan pernikahan kita. Hari peringatan pernikahan? Bagaimana bisa aku lupa sepenuhnya? Xiaoyu, kamu sekarang di mana? Gu Xiaoyu yang dulu sudah mati. Selamat tinggal, Gu Xiaoyu. Halo, Gu Xiaoyu. Ternyata Xiaoyu, setelah menikah denganku, menderita begitu banyak kesulitan.
Hari ini adalah hari pertamaku di keluarga Xiao. Aku akhirnya punya rumah. Sungguh senang sekali. Nanti aku juga punya keluarga. Hari ini aku bertemu Xiao Qingze. Dia sangat tampan. Tampan dan berpendidikan. Dia adalah direktur teknik grup Xiao. Membayangkan akan menikah dengannya nanti. Aku merasa sangat berbahagia. Hari ini Qingze memberikanku sebuah gaun. Untukku? Wah, gaunnya cantik sekali. Aku belum pernah memakai baju secantik ini. Aku sangat menyukainya. Gaun. Yanran, akhirnya kamu pulang. Iya, kakak-kakak dan ipar-ipar. Sudah lama tidak bertemu. Aku sangat merindukan kalian. Yanran, lihat. Ini, aku dan kakakmu. Sengaja membelikannya untukmu, kalung antik. Lihat. Wah, Terima kasih, kakak dan ipar. Aku sangat sayang kalian. Hei, Yanran. Yang penting kamu suka. Oh ya, Yanran. Aku ingat kamu pernah bilang, sangat suka, penyanyi pria yang pernah berduet denganku, Kun. Ini jam tangan yang dia pakai. Saat tampil dulu, aku susah payah, memintanya untuk memberikannya. Sekarang kuberikan padamu. Wah, kakak kedua, kamu terlalu baik padaku. Yanran, lama tidak bertemu. Ini, Hadiah untukmu. kakak Kings, gaun ini, sudah punya yang persis sama. Nanti kamu, harus belikan aku yang baru. Baik. Ini salah kakak. Nanti, akan kubelikan yang kamu suka. Mulai sekarang, disinilah rumahmu. Aku antar kamu lihat kamarmu. Ayo. Ini, untukmu. untukku? Wah, gaunnya cantik sekali. Ini pertama kalinya aku terima hadiah darimu. Terima kasih, Qingze. Oh ya, aku masak ikan asam manis favoritmu. Mari kita. Oh, hari ini Yanran baru pulang. Kita makan di luar saja. Kamu sudah masak, jangan disia-siakan. Kamu saja yang makan. Aku sungguh bukan manusia. Sudah menikah 3 tahun. Hadiah yang kuberi ke Xiaoyu, satu-satunya. Tapi itu adalah yang tidak diinginkan Yanran. Suamiku belakangan ini tiap hari lembur. Aku masakkan dia, ikan asam manis kesukaannya. Mengantarkannya ke kantornya. Sayang, aku udah bikin ikan asam manis favorit kamu. Ini siapa? Kampungan banget, hujan-hujanan gini langsung datang. Berantakan gitu, gak tahu istri siapa. Sayang, bekal. Ternyata istri Pak Zhao. Ini bukan tempatmu. Aku lagi sibuk, cepat pulang. Sayang. Sesibuk apapun harus makan. Nona, tolong jangan berisik di sini. Lihat dirimu basah kuyup, lantainya jadi kotor. Cepat keluar. Hujan hari itu deras sekali. Walaupun aku demam 3 hari. Tapi aku lihat suamiku bekerja dengan serius. Benar-benar ganteng. Walaupun dia sering sibuk kerja sampai gak pulang. Tapi bisa jadi istri Qingze. Sangat membahagiakan. Sayang. Aku salah. Ternyata kamu sangat mencintaiku. Sudah berkorban banyak untukku. Sayang. Bekal. Sayang. Kamu pulang. Cepat cuci tangan dan makan. Ini pertama kalinya aku terima hadiah darimu. Terima kasih, Qingze. Kali ini, aku pasti akan bawa kamu kembali. Setelah meninggalkan keluarga Xiao, aku akan mencurahkan seluruh energiku ke dalam pekerjaan. Hanya dengan meningkatkan diri sendiri, aku bisa melepaskan diri dari kemalangan masa lalu. Uji data akhir modal besar. Asalkan bisa berjalan dengan sukses, proyek ini akan selesai. Berhasil. Akhirnya kita berhasil. Xiaoyu. Kali ini benar-benar berhasil. Cepat beritahu hasil ini kepada Direktur Zhang. Xiaoyu.
Proyek ini, karena masalah kode inti, sudah mandek selama bertahun-tahun. Untungnya kamu bisa datang, membantu kami menyelesaikan masalah sebesar ini. Kali ini kamu, kontribusimu sangat besar. Terima kasih, Direktur Zhang. Dan terima kasih juga atas dukungan kuat dari semua rekan kerja. Xiao Yu. Proyek ini selalu dibutuhkan oleh grup Seng. Mereka seharusnya akan mengeluarkan biaya kerjasama yang besar untuk menandatangani proyek ini. Jadi, saya harap kamu bisa menjadi penanggung jawab utama proyek ini dan berkoordinasi dengan Seng. Aku? Sheng? Yang disebut-sebut itu, perusahaan Seng Tianling? Ya, benar, grup Seng. Ya ampun, Xiao Yu. Proyek kita ternyata bisa kerjasama mendalam dengan grup Seng. Perusahaan mereka kan terkenal, sangat royal. Sheng Tianling. Makam yang Bapak pesan. Bentrok dengan pesanan Tuan Sheng. Bisa pindah makamnya? Dia juga marga Sheng. Tapi dia sepertinya bukan Sheng Tianling. Orang penting seperti itu. Kalau tidak, di kehidupan sebelumnya, mana mungkin dia rebut satu makam yang sama denganku? Xiao Yu. Ini cek 10 juta. Sebagai bonus untukmu, karena proyek ini selesai. Terima kasih, Direktur Zhang. Aduh, Gu Xiaoyu ini perginya kemana sih? Kok aku masih belum bisa menemukannya? Aduh, kakak, ngapain kamu terus khawatir tentang dia? Lihat nih, aku sampai dipukulinya. Sekarang aku jadi nggak bisa manggung. Cuma luka ringan sedikit. Udah berapa kali periksa ke rumah sakit. Kamu masih mau apa lagi? Xiaoyu itu istriku. Dia seorang perempuan di luar sana. Mana mungkin aku nggak peduli? Itu juga salahnya sendiri. Siapa suruh dia kabur sendiri? Sudah. Cepat masuk kamar. Jangan ganggu aku. Tunggu dulu. Gelang ini? Bukannya kamu bilang dicuri Xiaoyu? Zhao Qingyue. Apa kamu sengaja menjebak kakak iparmu? Kakak, sebelumnya aku memang nggak ketemu. Sekarang kan ketemu lagi. Jangan marah. Aku sebelumnya cuma mau bercanda sama Xiao Yu. Nggak ngangka dia nggak bisa diajak bercanda. Bercanda? Kamu tahu nggak? Karena leluconmu, dia sampai ditahan 3 hari. Cuma ditahan 3 hari saja. Lagi pula dia sering ditahan. 3 hari ini nggak ada apa-apanya. Kamu, Direktur Zhao. sudah ketemu di mana istri Anda? Sudah berusaha keras selama ini. Akhirnya proyeknya selesai. Tanpa gangguan dari keluarga Zhao. Semuanya semakin membaik. Sayang, kenapa lama sekali kamu nggak pulang? Kamu tahu nggak aku khawatir banget? Dunia ini kecil banget ya. Kalian mau apa? Kak, lihat tuh, dia baik-baik aja kok. Ngapain kamu urusin dia? Xiaoyu, jangan pedulikan dia. Pulang sama aku, yuk. Adikmu yang baik itu benar. Setelah keluar dari keluarga Zhao, aku memang hidup dengan baik. Buat apa pulang? Xiaoyu, kasih aku kesempatan lagi. Pulang sama aku, ya? Aku tahu waktu itu. Kamu nggak sengaja pura-pura sakit. Ayo ikut aku. Pura-pura sakit? Aku memang pura-pura. Kalian sekeluarga ini, buta dan tuli, dibodohi oleh orang luar. Kalianlah yang benar-benar sakit. Gu Xiaoyu, maksudmu apa? Kelihatannya kamu memang bandel. Xiaoyu, ayo ikut aku. Ya, aku mohon. Lepas. Sudah ku bilang, hubunganku dengan keluarga Zhao sudah putus total. Hubunganku dengan keluarga Zhao sudah putus total. Itu bukan rumahku. Aku tidak akan kembali. Sayang, kamu kenapa? Sayang? Mana keluarga pasien Gu Xiaoyu? Saya suaminya. Pasien menderita mioma uteri yang parah. Aliran darah dan energinya tidak lancar dalam waktu lama. Melihat penampilanmu yang cukup sopan, kok bisa-bisanya membuat istrimu marah sampai begini? Sudahlah, tanda tangani saja. Setelah pulang,
jangan sekali-kali membuatnya marah lagi. Harus banyak istirahat. Obatnya juga harus terus diminum. Kalau tidak, bisa saja berkembang menjadi kanker rahim. Cuma mengomelinya beberapa kata, lalu mengurungnya beberapa hari. Kok bisa sampai kena penyakit ini? Dokter, Jangan-jangan kamu bersekongkol dengan Gu Xiaoyu untuk menipu kami? Saya seorang dokter. Apa untungnya saya menipu kalian? Dia jelas-jelas aliran darah dan energinya tidak lancar dalam waktu lama, sehingga menyebabkan mioma uteri. Benar-benar belum pernah lihat keluarga seperti kalian. Pantasan saja Xiaoyu tidak mau pulang. Kalian begini caranya menyakitinya, bahkan sampai mengurungnya. Lalu kenapa Gu Xiaoyu besar di panti asuhan? Dari kecil tidak punya tata krama. Setelah menikah masuk keluarga Zhao, harus dididik dengan baik. Kalian pantas disebut keluarganya. Kalau aku tidak pantas, masa kamu yang pantas? King Yue, diamlah. Sayang, pulanglah sama aku, kata dokter. Kamu harus istirahat yang cukup. Apa yang baru saja dikatakan adikmu? Semuanya ku dengar. Hao Qingze, kamu juga berpikir begitu, ya? Tidak, aku tidak. Hanya karena aku dibesarkan di panti asuhan, aku pasti punya banyak kebiasaan buruk. Pasti tidak punya tata krama. Apapun yang kukatakan atau kulakukan, selalu salah. Pantas difitnah oleh kalian, dan dicaci oleh kalian. Begitu? Sayang, bukan begitu. King Yue itu belum mengerti apa yang baru saja dia katakan. Bukan itu maksudnya. Dia memang berpikir begitu. Chen Yanran, orang luar saja. Kalian bisa bersusah payah untuk memanjakannya dan memperlakukannya dengan baik. Tapi aku ini, istri sahmu yang dinikahi secara resmi. Hanya karena latar belakangku dari panti asuhan, aku pantas dikurung oleh kalian, dicaci oleh kalian, tidak mendapat sedikit pun rasa hormat. Jelas-jelas kamu yang cemburu pada Yanran, selalu ingin dibandingkan dengannya. Yang tidak bisa menerima dia adalah kamu. Ya, aku memang tidak bisa menerima dia. Hao Qingze, bukannya kamu ingin aku pulang bersamamu? Baiklah, antara aku dan Chen Yanran, pilih salah satu. Sayang, jangan susahkan aku. Yanran itu cuma adik perempuan. Aku tahu kamu tidak akan memilih. Keluarga Zhao juga tidak akan memilih. Di mata kalian, aku bahkan tidak lebih baik dari orang luar. Karena kamu tidak memilih, maka aku yang memilih. Perjanjian perceraian, tanda tangani saja. Sayang, jangan terburu-buru. Kita belum sampai pada langkah perceraian ini. Gu Xiaoyu dengan nada seolah-olah berkata, seperti keluarga Zhao telah memperlakukannya dengan buruk. Selama ini, bukankah keluarga kita yang menafkahinya? King Yue, diamlah. Baik. Kamu bilang keluarga Zhao menafkahiku, maka aku akan dengan baik menghitung utang ini denganmu. Aku menikah ke keluarga Zhao selama 3 tahun, merawat keluarga kalian siang dan malam, bahkan pengeluaran sehari-hari di rumah, semua uangnya dariku. Tidak pernah menggunakan 1 sen pun dari keluarga Zhao. Tidak pernah menggunakan. Gu Xiaoyu, kamu pikir aku tidak tahu? Dulu saat kamu menikah ke keluarga Zhao, ayahku menyiapkan berapa banyak mas kawin dan mahar untukmu. Uangmu itu kan semuanya dari keluarga Zhao-ku. King Yue, Xiaoyu memang tidak pernah menggunakan uang keluarga. Kakak kedua, Hao Qingze, ternyata kamu tahu. Aku juga baru tahu. Hao Qingze, hari aku menikahimu, kupikir aku adalah orang paling bahagia di dunia ini. Tapi aku salah. Aku demi rumah ini yang susah payah kudapatkan, mengorbankan pekerjaanku, tanpa libur sepanjang tahun, menjadi ibu rumah tangga penuh waktu, merawat keluargamu. Tapi apa yang kudapatkan? Yang kudapatkan adalah pengabaian dari seluruh keluargamu, kedinginan, tuduhan, penindasan, penghinaan. Aku sudah muak tinggal di rumah ini. Sayang, bukan begitu. Pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Begini, ikut aku pulang. Kita duduk dan bicara baik-baik. Kita berkomunikasi, ya? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Hutangku pada keluarga Zhao sudah terlunasi. Sedangkan kamu memberikanku 1 gaun seharga 5.000. Aku hitung 10.000. 5.000 lebihnya, anggap saja aku membeli putus semua hubungan dengan keluarga Zhao. Mulai sekarang, aku dan kalian benar-benar selesai. Xiaoyu. Mana ada yang tiba-tiba pergi, hanya kekecewaan yang sudah menumpuk.
Berpisah dari hubungan pernikahan yang tidak bahagia, itulah bentuk kasih terbesar pada diri sendiri. Gu Xiaoyu bilang belum pernah pakai. Kamu percaya? Aku lihat dia memang berbohong. Ayah kita memberikan dia begitu banyak uang. Semua digunakan untuk membiayai orang luar. Pria lain. Kakak ipar. Kami sudah kembali. Gu Xiaoyu juga sudah kembali, kan? Aku sudah tahu. Keluarga Zhao kita besar dan bisnisnya luas. Bagaimana dia bisa rela meninggalkan? Sudah kembali juga tidak boleh masuk. Suruh Wang Ma membawanya ke ruang isolasi. Lapar selama 3 hari. Ketika sudah merenung baik-baik, sudah meminta maaf kepada seluruh keluarga, baru boleh keluar lagi. Kakak ipar, Xiaoyu belum kembali. Lebih dari itu, dia sekarang mau bercerai dengan kakak kedua. Katanya mau dengan keluarga Zhao kita. Benar-benar berpisah. Sekali marah langsung minta cerai. Dia benar-benar berpikir, minta cerai, aku takut dia bercerai dengan dia. Sekarang keberaniannya benar-benar semakin besar. Aku lihat dia tidak punya keluarga atau kerabat. Bahkan tidak punya keluarga. Seorang anak yatim bisa tinggal di luar lama. Kakak ipar, dia punya uang. 10.000 yuan ini. Ini adalah yang dia kembalikan kepada keluarga Zhao kita. Dan juga, pengeluaran rumah selama ini. Semua juga dibayar oleh Xiaoyu. Pengeluaran, bukankah ini tanggung jawab pengurus rumah? Kakak ipar, rumah sudah lama tidak memberikan uang kepada pengurus rumah. Kamu tahu? Suami, pengeluaran bulanan rumah kita, bukankah kamu yang memberikan kepada pengurus rumah? Kamu tanya aku, urusan di perusahaan. Aku sibuk setiap hari, kewalahan. Bagaimana aku mungkin ada energi urus hal-hal ini? Kakak, kamu kan direktur keuangan perusahaan. Secara logika, pengeluaran sehari-hari keluarga juga seharusnya jadi tanggung jawabmu. Oh iya, aku ingat, 2 tahun lalu perusahaan kehabisan dana. Nah, Gu Xiaoyu itu tetap saja boros, bukannya kartunya sudah diblokir. Lagi pula, dulu ayah, karena melihat hubungan baik dengan keluarga Gu yang sudah lama berteman, memberikan mas kawin dan harta bawaan yang tidak sedikit. Dia jual sedikit saja, masih kurang juga. Aku baru mau bilang soal ini. Beberapa tahun lalu saat perusahaan kekurangan dana, ada seorang misterius, tiba-tiba menyuntikkan dukungan dana yang besar. Orang itu adalah Gu Xiaoyu. Dia menjadikan mas kawin dan harta bawaan yang ayah berikan padanya. Semuanya dicairkan, ditambah tabungannya sendiri, untuk menutupi lubang di perusahaan. Maksudmu, jadi selama ini, sejak Gu Xiaoyu menikah ke keluarga kita, selama ini dia yang membiayai kita? Lalu uang yang dia habiskan setelah itu dari mana? Pasti dia mencuri dari keluarga. Xiaoyu sama sekali tidak pernah mencuri uang keluarga. Sudah kuperiksa, dia selalu sangat hebat. Selama dia di keluarga kita menjadi ibu rumah tangga penuh waktu ini. Di luar, masih ada proyek teknologi besar. Uangnya semuanya hasil jerih payahnya sendiri. Dia bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Seluruh keluarga kita, dari atas ke bawah, sama sekali tidak mengenalnya. Apakah kita pernah benar-benar peduli padanya? Apakah kita pernah mengurusinya? Apa aku tidak pernah mengurusnya? Dia sudah membuat banyak kesalahan sebelumnya. Kapan aku tidak mendidiknya dengan ketat? Jelas-jelas dia yang tidak mau diatur. Sering-sering dikurung, berhari-hari tidak makan, minum, atau tidur. Dia besar di panti asuhan, penuh kebiasaan buruk. Kalau tidak diluruskan, bagaimana bisa? Lagi pula, aku bertindak sesuai aturan keluarga kalian, keluarga Zhao, untuk menanganinya. Tapi dia istriku, kakak ipar. Apa tindakanmu ini benar? Baiklah, sekarang baru ingat, dia itu istrimu. Lalu saat aku mendidiknya dulu, kenapa kamu diam saja? Sekarang kamu merasa itu salahku. Kalau begitu, mulai sekarang aku tidak ikut campur lagi. Kamu sendiri yang urus. Kakak ipar. Aku bukan, sudahlah. Bukankah Gu Xiaoyu merasa, keluarga kita, keluarga Zhao, berhutang padanya? Jangan lupa mas kawin dan mahar itu, juga dari keluarga kita, keluarga Zhao. Anggap saja, dia mengembalikan mas kawinnya. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, berapa banyak uang yang bisa dia habiskan? Ambil sedikit uang, untuk membujuknya pulang, supaya dia tidak ngomong sembarangan di luar. Keluarga kita, keluarga Zhao, tidak kekurangan uang segitu. Xiaoyu, mungkin kamu benar. Rumah ini memang memberikan terlalu banyak luka padamu. Sama sekali tidak seperti sebuah rumah. Bonusnya turun cepat ya. Ayo, aku traktir kamu makan enak. Iya, 1 juta. Aku juga nggak ngangka bisa cepat begini. Dapat 1 juta. Ini baru awal. Kalau kita cukup berusaha, nanti banyak lagi 1 juta yang bisa didapat. Xiaoyu, kamu benar-benar hebat. Grup Seng juga sangat royal. Dengar-dengar CEO mereka, Seng Tianling juga orang yang luar biasa. Dari nol, bisa membuat perusahaan jadi besar seperti ini. Nggak tahu ada kesempatan nggak untuk bertemu dengannya. Mending mikir,
Mau makan apa malam ini? Sangat familiar. Bapak Seng, kenapa Bapak datang sendiri? Bapak Zhang, hasil proyek ini bagus. Aku datang untuk meninjau. Iya, Bapak Seng, proyek ini mandek beberapa tahun. Sekarang juga berkat ada orang yang membantu, bisa lancar berjalan. Dengar-dengar dia ada di perusahaan, bisa diperkenalkan? Ada, ini tempat kerja dia. Dia namanya apa? Gu Xiaoyu. Dia ini yang penanggung jawab utama proyek penelitian. Gu Xiaoyu, dia adalah penanggung jawab utama proyek penelitian ini. Jangan buru-buru adek, makan pelan-pelan masih ada lagi. Mulai sekarang kamu adalah adikku, Xiaoyu akhirnya punya keluarga. Baik, Kak Yu, mulai sekarang aku akan jadi adik kandungmu. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah membuatmu tersakiti atau dibully. Baik. Apa kamu kenal Gu Xiaoyu? Gu Xiaoyu sepertinya besar di panti asuhan, lalu menikah masuk ke keluarga Zhao. Keluarga Zhao dari grup Zhao. Ya, keluarga Zhao yang itu. Beritahu semua orang, dengan gaji tertinggi, rekrut Gu Xiaoyu, untuk grup Seng, sebagai kepala departemen teknologi, siapkan juga properti dan mobil mewah, serta kerjasama senilai puluhan juta, kirim ke keluarga Zhao. Aku akan berkunjung sendiri. Yanran memang hebat. Baru mulai bekerja, langsung mendapat undangan dari grup Seng. Grup itu loh, bahkan mau datang sendiri untuk berkunjung. Benar-benar hebat. Yanran, aku belikan kamu sebuah mobil model terbaru. Sebagai hadiah masuk kerja untukmu. Nanti untuk pergi pulang kerja. Buat komuter. Terima kasih, kakak. Aduh, Grup Seng itu kan perusahaan teknologi terkemuka. Setelah kamu masuk kerja, jangan lupa keluarga Zhao kita ya. terima kasih, kakak. Tapi, aku akhir-akhir ini kok selalu melihat Kings sepertinya tidak terlalu senang. Gak apa-apa. Aku juga siapkan untukmu hadiah. Hanya saja, aku akhir-akhir ini sangat khawatir dengan Xiaoyu. Aku beberapa hari ini sudah cari dia berkali-kali. Dia tidak mau pulang. Aduh, Nyonya Xiaoyu sudah kembali. Lihat kan, aku bilang apa tadi? Dia pasti akan kembali. Jangan biarkan dia masuk dulu. Suruh dia berlutut di depan pintu dulu. Minta maaf ke Yanran dan King Yu. Suruh dia tahu di mana salahnya. Jangan biarkan dia masuk dulu. Suruh dia berlutut di depan pintu dulu. Minta maaf pada Yanran dan King Yu. Agar dia tahu di mana salahnya. Kakak, Sudahlah. Apa yang perlu diperdebatkan? Karena dia sudah kembali. Biarkan saja dia masuk. Xiaoyu. Akhirnya kau kembali. Sudah pergi, masih tahu pulang? Kau benar-benar tidak tahu malu. Masih ingat untuk pulang? Di luar sudah tidak betah, ya? Atau masih tidak tega meninggalkan hidup mewah keluarga Zhao? Tenang saja. Hidup di keluarga Zhao ini sama sekali tidak kau rindukan. Aku datang untuk mengambil surat penawaran kerja. Grup Sheng mengirimkannya ke sini. Kau datang untuk mengambil surat penawaran kerja dari grup Seng, Gu Xiaoyu. Apa yang kau pikirkan? Tapi belakangan ini, kami memang menerima surat penawaran kerja dari grup Seng, tapi bukan untukmu. Untuk Yanran. Kenapa? Kau tidak tahan melihat Yanran mendapatkan sedikit keberuntungan? Sengaja datang cari masalah, ya? Gu Xiaoyu. Sudah cukup. Grup Seng adalah perusahaan top di dalam negeri. Mereka merekrut hanya lulusan dari universitas terbaik. Hanya Yanran yang memenuhi syarat. Kamu ini anak yatim. Ngapain cari masalah? Kakak ipar, Xiaoyu itu sangat berbakat. Dia sudah mulai bekerja di bidang ini sejak lama. Itu cuma pekerjaan rendahan. Yanran kan lulusan universitas ternama dunia. Bakat unggul. Oh ya? Kamu yakin banget? Surat penawaran kerja itu untuk Chen Yanran. Bukan untuk Yanran, masa untukmu? Lihat dirimu sendiri. Anak yatim. Suka bohong.
Jahatin Yanran, pukuli King Yu. Keburukanmu banyak sekali. Bahkan sehelai rambut Yanran pun, kamu nggak bisa nandingin. Iya, Chen Yanran memang hebat, tapi dia kan orang luar. Akulah yang dinikahi secara resmi oleh keluarga Zhao. Selama ini aku mengabdi sepenuh hati pada seluruh keluarga kalian. Tapi kalian malah sekeluarga pengkhianat, membela orang luar. Hati nurani kalian sudah hilang. Gu Xiaoyu, kok omonganmu seperti keluarga Zhao kami sangat berhutang budi padamu. Aku beritahu kamu, dulu, kalau bukan karena ayahku bersikeras menepati janji pernikahan, membuatmu menikahi kakak laki-lakiku yang kedua, hanya dengan dirimu masih bisa masuk keluarga Zhao kami. Kamu sendiri punya banyak kebiasaan buruk, tidak introspeksi diri dengan baik, malah menyasar Yanran. Aku beritahu kamu, tidak ada gunanya. Apa yang kamu katakan, King Yue? Diam. Kamu benar. Aku memang harus introspeksi diri dengan baik. Aku juga sudah memikirkannya dengan jelas. Yang kulakukan seumur hidupku, keputusan yang paling salah, adalah menikah masuk keluarga Zhao kalian. Nah, ini, begitu meninggalkan kalian, karir dan hidupku terus meningkat. Kamu, Istri, jangan lanjutkan. Presiden Grup Seng Tianling berkunjung. Cepat persilakan masuk. Harus membuat beberapa orang yang tidak tahu diri, tahu apa artinya dihancurkan. Presiden grup Seng Tianling. Dia mulai dari nol. Dalam waktu singkat beberapa tahun, sudah menciptakan kerajaan bisnisnya sendiri. Dia adalah legenda. Bagaimana mungkin dia akan datang ke rumah kita? Presiden Grup Seng Tianling tiba. Ternyata dia adalah CEO Grup Sheng. Di kehidupan sebelumnya, sebelum aku mati, dia yang datang. Apakah kita pernah benar-benar kenal? Xiao Yu. Harus tetap bertahan. Pak Seng, halo. Aku CEO Grup Zhao. Namaku Zhao Qinghui. Pak Zhao. Aku datang hari ini untuk menemui seseorang. Pak Zhao sangat hebat. Di sekitarmu ada orang berbakat seperti ini. Yanran, tak disangka Pak Seng datang sendiri untuk menemui kamu. Cepat pergi. Pak Seng, ini adalah adik kami, Chen Yanran. Nona Chen, juga muda dan berbakat. Terima kasih atas apresiasi Anda, Pak Seng. Masih merepotkan Anda datang sendiri. Merekrut orang. Tentu harus ada kesungguhan. Mencari bakat nih. Tentu saja harus tunjukkan kesungguhan. Bapak Zhao pasti juga tahu. Di industri kita ini, orang-orang berbakat harus direbut. Bapak Seng benar. Siapa yang bisa menolak undangan dari grup Seng? Dan kedatangan Bapak kali ini juga membuat kami sungguh terhormat. Sungguh terhormat. Surat penawaran itu untuk saya. Maaf, Bapak Zhao. Walau Nona Chen sangat berbakat, tapi Seng Group membutuhkan yang terbaik dari yang terbaik. Saya datang kali ini adalah untuk Ibu Gu Xiaoyu. Gu Xiaoyu. Halo, saya Gu Xiaoyu. Dia. Tentu saja tidak. Kamu kan adik terbaikku. Bawa fotoku. Jadi kemanapun kamu pergi, akan selalu ingat aku. Xiaoyu. Aku akhirnya menemukanmu. Halo. Di kehidupan sebelumnya, dia terus mencari-cari aku. Mungkinkah dia datang sendiri untuk mengantarkan surat penawaran kerja? Karena aku? Apa kamu tidak salah? Yang mau kamu rekrut, bukannya aku, ya? Iya, betul. Pasti ada kesalahan. Yanran kan lulusan universitas ternama, sangat berbakat. HMPH. Gu Xiaoyu. Mana pantas masuk ke grup Seng?
Tidak ada kesalahan. Xiao Yu. Lama tidak bertemu. Mana mungkin? Mereka kenal? Oh, beberapa hari lalu, kami bertemu di bawah kantor. Sepertinya, dia masih belum ingat siapa aku. Xiao Yu. Proyek yang baru kamu selesaikan, sangat penting bagi grup Seng kami. Talenta seperti kamu, kami di grup Seng, bersedia mendirikan divisi riset khusus untukmu. Menyediakan semua yang kamu butuhkan. Asalkan kamu bergabung, syaratnya terserah kamu. Ibu Gu. Apakah Anda bersedia bergabung dengan grup Seng? Divisi riset grup Seng Shi. Itu hanya untuk bakat-bakat elit dalam negeri yang bisa ikut. Mana mungkin dia punya kemampuan seperti itu? Baik, aku mau bergabung. Anda tidak perlu berdiskusi dengan keluarga dulu. Mereka? Kami sudah lama putus hubungan. Aku anak yatim. Xiao Yu, jangan bicara sembarangan. Hubungan kita sudah lama tidak ada lagi. Aku adalah anak yatim. Xiao Yu, jangan bicara dengan emosi. Xiao Yu. Keluarga Zhao membuatmu tersakiti, benarkah? Kalau begitu, yang sudah dipersiapkan untuk keluarga Zhao, 10 unit properti, dan proyek senilai jutaan, akan kami tarik kembali. Jangan. Ceo Seng. Belakangan ini, Xiao Yu sedang sedikit emosi. Dia adalah menantu keluarga Zhao. King Ze. Xiao Sheng, aku adalah suami Xiao Yu. Hubungan saya dengan dia sudah tidak ada lagi. Kami belum bercerai. Istriku, jangan berulah. Karena Xiao Yu sudah memiliki keputusan sendiri, itu berarti talenta perusahaan kami tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhao. Kami tidak akan ikut campur lagi. Mari kita pergi. Ceo Seng. Bagaimana mungkin? Dia pasti menggunakan cara tertentu. Hah, mungkin. Dia sudah lama menjalin hubungan dengan Seng Tianling. King Ze. Dia ini melakukan perselingkuhan dalam pernikahan. Saudari, Xiao Yu jelas-jelas diangkat karena kemampuan dirinya sendiri. Bagaimana bisa kamu menggambarkannya begitu buruk? King Ze. Kolaborasi dari grup Sengshi kali ini, yang dikirimkan, ditujukan untuk Gu Xiao Yu. Kamu adalah suaminya. Aku tidak peduli kamu menggunakan cara apa. Bawalah dia kembali untukku. Kenapa harus Gu Xiao Yu? Dia hanya seorang wanita tak tahu diri, yang tumbuh di panti asuhan, dan tidak berpendidikan. Mau mengalahkan aku? Mimpi. Xiao Yu. Lihat. Itu adalah divisi riset yang kusiapkan untukmu. Seluruh gedung ini. Hah? Ayo pergi. Baik. Bukankah ini gedung riset grup Sao? Aku yang beli. Mulai sekarang, kau bisa fokus pada riset di sini. Halo, Gugu. Gugu. Kalian sibuk saja dengan pekerjaan. Benar. Mulai sekarang, seluruh divisi riset ini akan berada di bawah kendalimu. Di sini, kau punya wewenang mutlak. Semua orang di divisi riset ini adalah para ahli di bidangnya masing-masing. Aku menunjukmu sebagai kepala divisi riset Sengshi Group. Sengshi Group bertindak sungguh luar biasa mewahnya. Tapi, Pak Sheng, sepengetahuanku, bahkan talenta teknologi paling top sekalipun yang datang ke Sengshi tidak akan mendapat perlakuan seperti ini. Sepertinya, Xiao Yu belum menyadari siapa diriku. Dulu, ada seorang anak laki-laki yang terpisah dari keluarganya, terombang-ambing di jalanan, saat dia hampir pingsan kelaparan. Muncul seorang anak perempuan yang menyelamatkannya. Kemudian mereka menjadi kakak beradik. Hidup saling bergantung di panti asuhan. Sampai akhirnya. Akhirnya apa? Keluarga anak laki-laki itu menemukannya dan membawanya pulang. Sejak itu mereka tak pernah berhubungan lagi. Tapi anak laki-laki itu tidak pernah melupakan kakaknya. Dia bersumpah. Bagaimanapun caranya, dia harus menemukannya. Melindunginya agar tak pernah terluka. Kamu, Xiao Tian.
Xiao Yu. Kamu ingat sekarang? Ingat. Xiao Tian. Setiap hari setelah kamu pergi, kakak selalu memikirkanmu. Tapi setelah itu, tidak ada kabar darimu lagi. Kukira seumur hidup ini, tidak akan bertemu kamu lagi. Xiao Yu. Maaf. Aku pernah bilang akan mencarimu. Tapi tertunda sampai sekarang. Bukan salahmu, Xiao Tian. Setidaknya kita bertemu lagi. Xiao Yu. Mulai sekarang, selama aku ada di sini, aku tidak akan biarkan siapapun mengganggumu. Akhirnya aku punya keluarga lagi. Hahaha. Mulai hari ini, Grup Shengxi secara resmi mendirikan Departemen Pengembangan Teknologi. Tiba-tiba aku merasa bingung. Ternyata pernikahanlah yang selama ini menjadi belenggu terbesarku. Tak kusangka setelah meninggalkan keluarga Zhao, aku menemukan nilai hidupku sendiri. Mulai sekarang, Kepala Departemen Pengembangan Teknologi, Shengxi Technology, akan dijabat oleh Ibu Gu Xiaoyu. Ibu Gu, apa pandangan Anda tentang arah pengembangan, Shengxi dan penelitian ke depannya? Dalam beberapa tahun terakhir, bidang kecerdasan buatan berkembang pesat, namun masih ada masalah seperti biaya tinggi dan komputasi lambat. Menurut saya, kita bisa fokus pada logika algoritma dasar, kecerdasan buatan, sebagai arah penekanan. Pemikiran Ibu Gu sejalan denganku. Mulai hari ini, Grup Shengxi akan sepenuhnya memasuki pasar kecerdasan buatan. Ibu Gu, ada 2 orang di lantai bawah. Terus-terusan ribut minta ketemu Anda. Pak Gu, ada 2 orang di bawah. Mereka terus-terusan ribut minta ketemu Bapak. Belakangan ini mereka datang setiap hari. Bukannya sudah kubilang suruh mereka pergi? Tapi mereka bersikeras mau ketemu Bapak. Dibujuk bagaimanapun tidak mau pergi. Oke, aku tahu. Kalian datang lagi buat apa? Xiao Yu. Ini kalung yang kubelikan untukmu. Hari ini hari peringatan pernikahan kita. Lihat. Maknanya bagus. Aku tahu. Dulu aku selalu mengabaikan hal-hal seperti ini. Tapi tenang saja. Kedepannya pasti akan kubayar lunas. Tidak usah. Sudah tidak perlu. Kita sudah cerai. Mau rayakan apa lagi hari pernikahan? Setelah meninggalkan keluarga Zhao, aku bisa dapat apapun yang ku mau. Gedung penelitian kalian ini sekarang milikku. Gu Xiaoyu, bagaimana caramu bicara dengan kakak keduaku ini? Kau tahu tidak, kalung ini, kakak keduaku memilihnya lama sekali, baru bisa dapat yang ini. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Jadi, dia memberi hadiah padaku. Lalu aku harus bersyukur sampai menangis? Apa aku harus berlutut dan minta maaf padanya? Kak, kamu lihat kan? Dia itu orang yang tak tahu balas budi. King Yue. Bagaimana caramu bicara pada kakak iparmu? Minta maaflah pada kakak iparmu. Tidak usah. Saat hari pernikahan kita dulu, aku ingin memberimu hadiah. Siang hari mengurus rumah tangga dan merawat seluruh keluarga. Malam hari kerja sambilan untuk menabung. Aku sengaja memilih sebuah jam tangan bagus untukmu di hari itu. Tapi kau bahkan tak melihatnya. Langsung membuangnya ke tempat sampah. Maafkan aku, sayang. Aku benar-benar tidak tahu. Tak perlu bilang tidak tahu. Juga tak perlu minta maaf. Aku tegaskan sekali lagi. Aku, Gu Xiaoyu, dan keluarga Zhao kalian, tidak ada hubungan apa-apa lagi. Gu Xiaoyu, Kak, kamu lihat kan? Sekarang dia sudah sombong sampai sejauh apa? Cuma karena diterima kerja di Shengxi. Langsung merasa dirinya hebat. Kalau suatu hari dia diusir, lihatlah apa yang akan dia lakukan. King Yue. Tanyalah pada hatimu sendiri. Selama ini, bagaimana perlakuan Xiao Yu padamu? Ini buku hariannya. Bacalah.
Rasa bersalah ini, aku hampir tak sanggup menanggungnya sendirian. Gu Xiaoyu selama ini masih bisa memberikan apa lagi untuk keluarga? Aku ingin melihat seberapa besar aku telah berutang. King Yue, ternyata dia seorang penyanyi. Dia benar-benar luar biasa. Dia cantik, bernyanyi juga sangat merdu. Tidak seperti aku yang selalu tidak bisa menyanyi. Aku sangat mengaguminya. Sudah dari awal memang begitu. King Yue akhir-akhir ini suaranya serius terganggu. Sepertinya karena flu yang sedang terjadi. Sudah ke rumah sakit banyak kali tapi tidak ada hasil. Flu bisa menular. King Yue adalah seorang penyanyi. Kalau suaranya rusak, dia pasti akan sangat sedih. Untungnya, aku mencari dokter tradisional yang aku kenal, dan membuat beberapa resep. Seharusnya bisa sembuh lebih cepat. Wang Ma. Kamu ikuti resep ini, dan beli beberapa obat herbal. Wah, Nyonya. Kondisi Anda sudah serius seperti ini. Benar-benar tidak apa-apa? Cepatlah, kalau terlambat tidak akan cukup waktu. Untungnya obat-obat ini efektif. King Yue, teruskan minum beberapa hari lagi. Seharusnya bisa sembuh total. Bau apa ini? Kok busuk banget? Xiaoyu, kamu lagi ngapain? Gak apa-apa, aku lagi masak sup. Suaramu kok serak banget, kayak aku beberapa hari lalu. Oh, ternyata suaraku serak karena kamu yang nularin, ya? Bukan aku. Kakak ipar. Ada apa? Keluarga kita akhir-akhir ini pada sakit. Semua karena Xiaoyu yang nularin. Dia kena flu, salah dia. Bu Xiaoyu, kamu sakit kok gak buru-buru berobat, sampai-sampai sekeluarga ketularan. Kamu ini maksudnya apa? Kakak ipar. Aku enggak. Bukan aku. Kamu harus dikurung, biar istirahat yang cukup. Ayo. Ternyata aku salah tuduh kakak ipar. Aku sendiri yang kena flu, lalu menulari sekeluarga. Dia yang sembuhkan semua orang. Sedangkan aku, malah bikin dia dikurung. Hari ini, adik King Yue, albumnya dirilis. Aku memberikan kepada rekan kerja sebelumnya, setiap orang satu album. Sebagai kakak ipar, harus mendukungnya. Rekan kerja semua bertanya padaku. King Yue baik padaku secara pribadi? Tentu saja sangat baik. Adik King Yue begitu luar biasa. Aku sangat bangga. King Yue. Ada apa? Aku punya beberapa teman yang fansmu. Bisa minta tanda tangan? Minggir. Aku tidak ada waktu untukmu, teman miskin untuk tanda tangan. Dan lagi, kamu di luar sana nanti. Jangan bilang kamu kakak ipar saya. Aku tidak seperti kamu yang miskin. Kakak ipar, ayo. Xiaoyu, maaf. Aku yang bersalah padamu. Sekarang tahu betapa baik Xiaoyu. Kakak kedua, aku tahu salah. Saat kakak ipar perempuan kembali, aku akan jelaskan padanya. Tak berguna, kakak ipar perempuan, orang yang paling bias terhadap Xiaoyu. Keberanian Xiaoyu meninggalkan tanggung jawab seluruh keluarga kita. Direktur Zhao, Grup Sengshi. Merilis rencana bisnis terbaru. Dengan kepala teknologi baru. Setelah Gu Xiaoyu bergabung, Grup Sengshi memutuskan Masuk secara penuh ke bidang AI. Pasar sangat optimis. Saham grup Sengshi melonjak. AI. Kakak kedua, ini bukan bidang spesialismu? Aku juga baru menemukan. Xiaoyu sangat kuat. Kings. Belum mengambil kembali istrimu? Kings. Kamu belum menjemput istrimu pulang? Sudah pulang, kita sudah melakukan begitu banyak hal yang melukai Xiaoyu. Menurutmu dia mau kembali? Hah, Kak Xiaoyu benar-benar tidak akan kembali?
Tapi, aku bahkan belikan dia oleh-oleh waktu jalan-jalan. Sungguh disayangkan. Yanran, kenapa dulu aku tidak merasa kamu begitu baik pada Xiao Yu? Sekarang dia pergi, baru kamu belikan hadiah. Apa yang kamu bicarakan? Hah, si mata putih itu? Membelikannya hadiah saja belum cukup baik? Yanran juga bermaksud baik. Sampai sekarang Gu Xiaoyu belum pulang ke rumah. Pasti dia sudah mendaki ke dahan tinggi. Sama sekali tidak menganggap kami, keluarga Zhao, berarti. Kakak ipar. Xiao Yu masuk ke Shengxi, berdasarkan kemampuannya sendiri. Kok bisa dibilang mendaki ke dahan tinggi? Dengan sedikit kemampuannya itu, dia cepat atau lambat pasti akan diusir oleh grup Shengxi. Nanti, dia akan memohon untuk kembali ke keluarga Zhao. Sekarang keadaan kakak sudah berbeda. Kamu tahu posisi apa yang Xiao Yu jabat di grup Shengxi? Di grup Shengxi, dia adalah kepala departemen teknologi. Gaji tahunannya saja sudah jutaan. Dan sekarang dia adalah orang terkenal di dunia teknologi. Dia tidak perlu keluarga Zhao sama sekali. Apa? Aku ingat dia baru saja masuk Shengxi. Bagaimana bisa dia jadi kepala teknologi? Bagaimana bisa seperti ini? Ini tidak mungkin. Kita hanya pergi liburan beberapa hari. Dan dia sudah mencapai posisi ini? Tidak mungkin. Dia hanya seorang ibu rumah tangga. Dia tidak bisa apa-apa. Sangat tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak. Kalau menurutmu, Xiao Yu juga berbakat. Oh ya, Kings. Saat kamu menemui dia, bagaimana situasinya? Xiao Yu sekarang sangat kecewa pada kita. Dia tidak menerima permintaan maaf apapun. Dia bersikeras ingin bercerai dengan aku. Dan memutuskan hubungan dengan keluarga Zhao. Aku sudah menemui dia beberapa kali. Tapi tidak bisa bertemu. Kakak, bagaimana bisa kita hanya melihatnya terus naik? Yanran, apa maksudmu? Xiao Yu toh adalah menantu keluarga Zhao. Kalau dia di Shengxi, bisa berkembang baik. Mungkin dia bisa membantu keluarga Zhao. Bapak, aku tidak bermaksud seperti itu. Shengxi, bagaimanapun, mereka memiliki hubungan kompetitif dengan keluarga Zhao. Jika Shengxi terus berkembang pesat, bagaimana dengan keluarga Zhao? Betul. Si kurang ajar itu. Aku rasa, dia memang sengaja menargetkan keluarga Zhao kita. Merebut bisnis keluarga Zhao kita. Perusahaan Shengxi sudah lama menjadi pemimpin di bidang perusahaan teknologi. Kita memang tidak bisa menandingi mereka. Merebut apa? Bagaimana bisa sama? Tapi itu bukan keluarga Zhao. Sudahlah. Kalau tidak mau pulang, biarkan saja. Aku lihat dia di Shengxi. Bisa membuat masalah besar apa? Buruk, Direktur Zhao. Grup Shengxi meluncurkan AI terbaru yang memimpin dunia dalam daya komputasi. Saham kita anjlok. Apa? Ini, bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Tak disangka. Gu Xiaoyu ini, benar-benar memberiku kejutan besar. Orang tak tahu balas budi ini. Aku kan bilang begitu, dia sengaja mengincar keluarga Zhao kita. Gu Xiaoyu ini, kenapa bisa seperti ini? Keluarga Zhao kita di mana? Pernah memperlakukannya buruk? Kakak ipar, Yanran, kenapa kalian punya prasangka sebesar itu terhadap Xiao Yu? Selama bertahun-tahun ini, mereka memperlakukanmu bagaimana? Kau tidak sadar? Iya, kakak ipar. Sebenarnya, Xiao Yu itu orangnya cukup baik. Sebelumnya aku juga salah menuduhnya. Baiklah, kalian para pengkhianat ini, melihat Gu Xiaoyu sekarang sudah sukses. Semua membelanya, kalian semua membela orang luar. King Yu, kenapa sampai kau juga mulai membela Gu Xiaoyu? Kau dulu tidak seperti ini. Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Lebih baik kita cepat cari cara. Kings, kau siapkan satu perjanjian pembagian saham untuk grup Zhao kita. Lalu siapkan juga beberapa hadiah. Harus yang mewah. Grup Sheng segera akan mengadakan konferensi pers. Kita pergi jemput Xiao Yu pulang. Apa? Saham juga mau diberikan padanya, dan menyambutnya kembali? Hari ini, saya akan mewakili grup Shengxi, mengumumkan kepada semua, produk kecerdasan buatan terbaru kami. Direktur Gu, konon Anda adalah istri kedua keluarga Zhao. Keluarga Zhao juga terlibat di bidang teknologi tinggi. Mengapa Anda bergabung dengan grup Sheng? Apakah ada rahasia di baliknya? Direktur Gu, suami Anda, Zhao Kings, sama seperti Anda, adalah talenta elit yang meneliti kecerdasan buatan. Apakah hubungan kalian sedang retak? Mohon semua fokuskan perhatian pada produk kecerdasan buatan terbaru kami,
mengenai masalah pribadi saya. Tidak ada komentar. Grup Zhao sudah sampai. Mereka mau apa? Grup Zhao datang. Hari ini proyek yang jadi tanggung jawabku akan diluncurkan secara resmi. Keluarga Zhao datang sekarang. Apa mereka mau bikin masalah? Keluarga Zhao malah datang. Sudah jelas, mau cari direktur Gu. Akan ada pertunjukan menarik nih. Xiao Yu di sana. Istri sendiri, malah kerja di perusahaan lain. Mungkin, ada skandal besar nih. Zhao Qingze, kamu mau apa? Cari masalah? Enggak, Sayang, kami lihat pencapaianmu hari ini. Seluruh keluarga sangat senang. Kami sengaja datang untuk minta maaf dan menjemputmu pulang. Minta maaf? Masih ada apa lagi yang mau dibicarakan? Bukannya kita sudah putus hubungan sejak lama? Kakak ipar, aku tahu kamu masih menyimpan dendam. Selama bertahun-tahun ini memang, kami telah berutang budi padamu. Kami benar-benar sudah sadar salah. iya, adik ipar. Aku tahu, selama bertahun-tahun ini, keluarga kami memang telah berutang budi padamu. Tapi, kami bawakan hadiah untukmu. Ada saham grup Zhao, sertifikat rumah, mobil mewah, uang tunai. Asal kamu mau pulang bersama kami nanti akan berusaha membalas budimu. Ya ampun, hadiahnya mewah banget ya. Keluarga Zhao ini tampaknya bertekad untuk membawa Bapak Gu pulang. Kamu nggak dengar mereka bilang, mereka merasa bersalah sama Bapak Gu. Nggak tahu Bapak Gu di keluarga Zhao sudah menderita seberapa banyak. Kalau aku sih, pasti milih keluarga Zhao. Cuma nggak tahu, Bapak Gu milih yang mana. Sekarang baru ingat mau ganti rugi sama aku. Beneran merasa salah? Atau cuma merasa aku, Gu Xiaoyu, mengancam kalian, lalu mau bikin aku senang? Supaya balik lagi jadi babu keluarga Zhao? Iya kan? Sayang, Aku nggak pernah menganggapmu sebagai pembantu. Kamu istriku. Istri? Kamu nggak merasa ini lucu? Zhao Qingze. Sejak aku menikah masuk keluarga Zhao, pernah nggak sehari pun kamu menjalankan tanggung jawab sebagai suami? Kebutuhan sehari-hari di rumah, kebersihan, urusan rumah tangga. Dari ganti bohlam, sampai aku sakit dan dirawat di rumah sakit. Pernah nggak kamu peduli sedikit pun? Aku dulu sibuk kerja. Itu salahku. Kamu beneran merasa salah? Zhao Qingze. Kamu sama sekali nggak pernah menganggapku sebagai istrimu. Di matamu, aku cuma babu gratis untuk keluarga Zhao kalian. Gu Xiaoyu, bicara yang baik-baik, yang bermasalahkan kamu sendiri, tidak bisa punya anak. Apa gunanya kamu bagi keluarga Zhao? Bahkan kewajiban paling dasar, seorang istri saja tidak bisa kamu lakukan. Kamu masih mau apa lagi? Aku tidak bisa punya anak. Itu juga masalah Zhao Qingze. Sudah menikah 3 tahun. Berapa kali kamu sentuh aku? Masa kamu tidak tahu? Kita sudah lama tidur terpisah. Xiao Yu, jangan lanjutkan. Ini semua salahku. Kamu juga tidak perlu pura-pura bersikap begitu mesra. Semua ini akibat ulahmu sendiri. Astaga, keluarga Zhao ini keterlaluan ya. Ini sama sekali tidak menganggap dia sebagai menantu. iya, betul. Pantasan Direktur Gu mau meninggalkan keluarga Zhao. Aku dukung Direktur Gu. Kakak Kings, mana separah itu seperti katamu. Yang jelas kamu sendiri, kelakuannya buruk, penuh kebiasaan jelek. Diam. Kamu tidak berhak bicara di sini. Kamu berani memukulku? Memang kamu yang kupukul. Kalau masih banyak mulut, aku tidak keberatan mengulanginya lagi. Diam. Kamu tidak berhak bicara. Berani-beraninya kamu memukulku? Memang kamu yang kupukul. Kalau kamu masih banyak mulut, aku tidak segan melakukannya lagi. Kakak Kings, lihat dia. Dari dulu dia selalu menggangguku seperti ini. Sayang, bagaimana bisa kamu memukul orang? Ini kan adik Yanran. Adik Yanran? Ini adik baikmu itu. Apa hubungannya denganku? Kebetulan, kita sudah bercerai. Adik baikmu ini bisa naik pangkat juga. Kudoakan kalian langgeng sampai tua. Xiao Yu, apakah kamu ada salah paham tentangku? Aku hanya menganggap Yanran sebagai adik. Tidak ada perasaan lain. Jangan pura-pura bodoh di sini. Memangnya ada yang memperlakukan adik seperti itu? Aku sebagai istrimu. Saat aku sakit dan dirawat di rumah sakit, Kau malah menemaninya makan malam romantis. Saat aku sibuk mengurus rumah tangga, sampai tak ada waktu, kau malah menemaninya liburan ke pemandian air panas. Kau temani dia makan, minum, main.
Tidak ada yang terlewat. Kurasa. Hanya tinggal menemaninya tidur saja, ya? Wah, adik macam apa ini? Ini jelas-jelas selingkuhan. Iya, bos Zhao kecil ini juga bodoh. Istrinya sendiri tidak dijaga dengan baik, malah main-main dengan selingkuhan. Xiao Yu, semua yang kamu katakan ini akan kubayar perlahan-lahan nanti. Tidak usah. Kasih sayang yang datang terlambat. Lebih murah dari rumput. Gu Xiaoyu, kamu sombong apa? Cepat, minta maaf ke Yanran. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Xiao Yu, tenang dulu. Jangan salah paham. Soal ini memang Yanran yang salah duluan. Yanran, minta maaf ke Xiao Yu. Aku salah di mana? Yang jelas, dia yang sebut kakak Kings duluan. Perempuan ini cuma iri padaku. Tidak bermoral. Chen Yanran, ingat baik-baik. Aku sekarang sudah tidak selevel denganmu lagi. Bahkan kalau aku yang mulai duluan, keluarga Sao tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kamu gila. Gu Xiaoyu, kamu. Diam. Justru kamu yang gila, yang jelas Yanran yang kasar duluan. Kalian malah membela diri di sini. Zhao Qinghui. Berani-beraninya kamu memukulku? Hanya demi seorang menantu yang sudah diusir dari keluarga Zhao. Kau berani memukulku? Sudah, jangan lanjut. Kamu tidak lihat ini di mana? Aku tidak peduli dimanapun ini. Masalah hari ini belum selesai. HMPH. Mulai hari ini, dia, Gu Xiaoyu, jangan harap bisa menginjakkan kaki ke keluarga Zhao lagi. Siapa bilang aku mau kembali ke keluarga Sao? Hadirin sekalian, aku ingin mengumumkan satu hal. Aku, Gu Xiaoyu, mulai hari ini memutuskan semua hubungan dengan Sao Qingze dan keluarga Sao. Hubungan kita putus total. Tidak ada sangkut paut lagi. Aku, Gu Xiaoyu, mulai hari ini, dengan Sao Qingze dan keluarga Sao, hubungan kita putus total. Tak ada lagi hubungan. Istri. Kita belum bercerai. Xiao Yu, jangan asal bicara. Kamu kan menantu perempuan keluarga Zhao. Kira dengan begini bisa mengancamku, Hao Qingze? Surat cerai nggak mau ditandatangani, ya? Kalau gitu, kita selesaikan lewat jalur hukum. Keluarga Zhao buru-buru banget, pengen menjemput Pak Gu kembali. Kan cuma karena ngincer kemampuan Pak Gu. Iya, betul. Pak Gu kan direktur teknis grup Shengxi. Kekuasaannya sangat besar. Semuanya jangan sampai dibohongi olehnya. Gu Xiaoyu yang selingkuh duluan, lalu nempel sama CEO grup Shengxi. Makanya dia sekarang berani banget. Wajar saja Pak Gu naik jabatan secepat itu. Jangan-jangan yang dia bilang benar? Siapa yang tahu? Menurutku, Pak Gu dan CEO Sheng juga cukup cocok. Chen Yanran, lagi-lagi pakai cara ini. Mau fitnah aku lagi? Aku nggak ngomong sembarangan. Gu Xiaoyu, kamu cuma ibu rumah tangga. Bisa tiba-tiba berubah jadi direktur teknis. Mana mungkin kamu punya kemampuan? Pasti karena nempel sama Sheng Tianling dari grup Shengxi. Kalau bukan karena dia, sekarang kamu entah masih ngemis-ngemis di jalanan. Hei, kemari, usir mereka semua keluar. Xiao Yu. Tunggu dulu. Katanya algoritma AI baru yang dirilis grup Sheng sangat hebat, ya? Menurutku biasa saja. Grup Zhao kami sudah lama terjun ke industri AI. Dan algoritmanya lebih kuat dari Sheng. Harganya juga lebih murah. Grup Zhao juga rilis produk baru, ya? Cepat lihat, benar. Yanran, kapan kamu bisa melakukan penelitian? Jangan bercanda. Kamu ngerti apa? HMPH. Ini susah apa? Aku, Chen Yanran, pasti jauh lebih hebat daripada Gu Xiaoyu itu. Hebat, adik Yanran, HMPH. Sudah kubilang, aku yakin padamu. Adik Yanran, bagaimana? Kakak ipar, ini aku dapatkan dari penelitian Gu Xiaoyu, data inti teknologinya. Adik Yanran memang hebat. Dengan ini, masa kita tak bisa menjatuhkan Gu Xiaoyu? Sepertinya, ikan akhirnya menyambar umpan. Bagus. Chen Yanran, kamu benar-benar jahat.
Kamu tidak lebih baik dari orang lain, jadi mulai ngomong sembarangan, iya kan? Pak Seng, Anda datang? Pak Seng, Anda datang. Yang baru saja dikatakan Yanran, itu cuma omongan emosi, tolong jangan dipikirkan. Omongan emosi atau bukan. Aku tahu persis, justru kalian, keluarga Zhao, berani datang ke konferensi pers produk Seng Group untuk buat keributan. Apa maksud kalian? Bukan, Pak Seng. Anda salah paham, kami datang ke sini, untuk menemui Gu Xiaoyu. Dan minta maaf, lihat. Saya bahkan bawa hadiah, cukup. Gu Xiaoyu, telah mendalami penelitian teknologi bertahun-tahun. Bagaimana bisa di mulut kalian, dia jadi orang yang naik jabatan karena aku? Hadirin sekalian. Atas nama reputasiku, Seng Tianling menjamin, Xiaoyu mencapai posisinya sekarang, murni berkat kemampuan penelitiannya sendiri, bukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang tertentu. Penjaga, usir mereka semua keluar. Xiaoyu. Tunggu dulu. Produk baru kelompok Zhao yang diluncurkan kali ini, algoritmanya tidak kalah dari kelompok Seng, dan harganya setengah lebih murah dibanding kelompok Seng. Lihat, produk baru kelompok Zhao sudah diluncurkan. Benarkah? Ternyata kemampuan komputasinya tidak kalah dengan produk kelompok Seng. Sepertinya keluarga Zhao akan bangkit. Adik perempuanku, Yanran, adalah penanggung jawab utama proyek ini. Aku bangga padanya. Proyek ini sudah lama sekali. Aku dan teman-teman di luar negeri sudah mengerjakannya. Hanya saja kami tidak sevokal kelompok Seng. Tapi bukan berarti keluarga Zhao tidak punya kemampuan ini. Iya, Nona Chen, produk kalian kali ini sangat bagus. Bisa menyaingi kelompok Seng. Apa maksudmu? Ini jelas produk Nona Chen, jauh lebih hebat dari kelompok Seng. Nona Chen, ke depannya, mari bekerja sama lebih banyak. Bisa dibicarakan. Direktur Seng, produkmu di pasar, responsnya biasa saja. Sama sekali tidak bisa menandingi produk kelompok Zhao kami, Gu Xiaoyu. Kalau begini terus, khawatir pekerjaanmu tidak aman. Kakak Xiaoyu tidak perlu khawatir. Bahkan jika kelompok Seng tidak menginginkanmu lagi, kan kamu bisa kembali ke keluarga Zhao. Adik, di sini, sedang butuh 2 orang teknisi. Kakak perempuanku di kelompok Seng, apakah bisa bertahan atau tidak? Tidak perlu kalian pusingkan. Aku, Seng Tianling, berani bilang, selama Xiaoyu menginginkannya, seluruh kelompok Seng adalah miliknya. Kakak, Ternyata, Nyonya Gu itu kakak dari Direktur Seng. Kekayaan keluarga Seng bernilai ratusan miliar. Dialah putri kaya sejati. kalau dipikir-pikir, satu proyek itu apa sih? Si Chen berani-beraninya menantang duluan. Gu Xiaoyu, apa yang bisa kamu banggakan? Kakak ipar sudah bekerja sama dengan grup Zhao, dan memutuskan untuk mendukungku sepenuhnya. Sedangkan kamu, hanyalah bekas istri, keluarga Zhao yang dibuang. Kalau menurutmu begitu, sekarang aku harusnya ketakutan dan panik, ya? Gu Xiaoyu, kamu tidak perlu bersikap sinis seperti ini. Direktur Seng sekarang menganggapmu penting. Tapi nanti siapa yang tahu? Mengandalkan pria, pasti akan dibuang suatu hari nanti. Kamu mungkin salah paham. Prestasi Gu Xiaoyu yang sekarang tidak banyak hubungannya denganku. Dia mencapai semua ini berkat usahanya sendiri. Kalian jangan asal bicara di sini. Direktur Seng, tenanglah. Aku mewakili istriku untuk meminta maaf pada Anda. Dia, Chen Yanran, bukan orang baik. Keluarga Zhao kalian juga sama saja. Saham grup Zhao ini naik 10%. Saham Seng sudah anjlok. Grup Zhao ini memang sudah lama mengumpulkan tenaga. Nanti, bidang teknologi akan berubah drastis. Mungkin saja, grup Zhao akan segera berkembang pesat dan melampaui Seng. Selamat malam, hadirin sekalian. Saya dari grup Zhao, penanggung jawab Chen Yanran. Tim yang saya pimpin telah mengembangkan AI terbaru. Biayanya rendah, komputasinya kuat, sangat dipuji pasar. Kami mengundang para investor untuk bergabung dengan kami. Lihat kan, Gu Xiaoyu. Bahkan di bidang teknologi yang paling kamu kuasai, aku lebih baik darimu. Chen Yanran. Kadang aku merasa, kamu dan Lin Sueli lebih mirip keluarga. Soalnya, sikap buruk kalian berdua sama persis. HMPH, Gu Xiaoyu, pintar mulut saja buat apa? Dunia bisnis mengutamakan kinerja. Pemenang adalah raja. Kali ini kamu kalah. Direktur Seng, Anda sudah lama berpengalaman. Di hati Anda seharusnya paham siapa yang lebih bernilai.
Jadi maksud kalian bersedia memberi Seng Tianling satu kesempatan? Bapak Seng, kalau Bapak setuju untuk mengusir Gu Xiaoyu dari perusahaan dan mencabut semua haknya, saya bisa pertimbangkan untuk bekerja sama dengan perusahaan Bapak. Kita gabungkan kekuatan, pasti untung. Saya yakin Bapak Seng tahu harus pilih yang mana, kan? Bapak Seng ini bakal pilih yang mana ya? Memang, Direktur Gu ini sangat kompeten. Tapi sekarang tampaknya, Nona Chen ini, masa depannya jauh lebih cerah. kalau aku sih, pasti pilih Nona Chen. Begitu produk ini diluncurkan, bakal bikin heboh. Nanti, uangnya nggak habis-habis. Yanran, kamu bisa meraih prestasi, kami semua senang untukmu. Tapi kamu menyusahkan Xiaoyu seperti ini, seharusnya tidak benar, kan? Dia kan, kakak iparmu. Dan lagi, prestasi yang kamu raih ini, sebenarnya karena apa? Kita semua tahu. Kakak Kings, bukannya dulu kamu yang bilang, Gu Xiaoyu nggak bisa menandingiku? Kenapa sekarang bahkan kamu mulai membelanya? Apa di matamu, aku selamanya nggak bisa menandingi Gu Xiaoyu? Ya, semua yang kulakukan ini, semua untukmu, Yanran ini, untuk menyelamatkan grup Zhao. Kamu membela Gu Xiaoyu seperti ini. Maksudnya apa? Kakak ipar, kamu ngomong apa sih? Prestasi Yanran sekarang, kan sebenarnya milik Xiaoyu. Jelas-jelas dia mencurinya dari Xiaoyu. Zhao Qingyu, jangan fitnah aku di sini. Kamu punya buktinya? Tanpa bukti, itu fitnah. Mau bukti? Aku punya. Masa sih? Bukannya dia sudah kusuruh ke luar negeri? Nona Chen, tolong aku. Semua itu kan suruhanmu. Jangan asal tuduh, aku kenal kamu. Tidak, kalau begitu, biar ku bantu kamu mengingat-ingat lagi. Hari ini, aku akan ungkapkan pada kalian apa yang sebenarnya dilakukan Chen Yanran ini. Tanggal 10 bulan lalu, Chen Yanran menyuap staf dari Departemen Pengembangan Teknologi perusahaan kami untuk bertemu secara diam-diam. Lalu dia memberi orang itu uang muka 2 juta yuan agar mencuri dokumen rahasia perusahaan kami. Malam itu juga, orang tersebut dengan alasan lembur di kantor menyalin semua dokumen rahasia. Setelahnya, dia menerima pelunasan 8 juta yuan dari Chen Yanran. Dengan bantuan Chen Yanran, dia berencana kabur ke luar negeri. Chen Yanran, saksi dan bukti sudah lengkap. Masih mau bilang apa lagi? Kok bisa begini? Astaga. Gawat, terjebak dalam perangkap yang mereka pasang. Tidak heran. Tidak pernah dengar Nona Chen melakukan penelitian. Kok tiba-tiba berhasil? Kukira Nona Chen memang berbakat. Ternyata mencuri. Ih. Mencuri dong. Berani-beraninya pamer di depan Direktur Gu. Sungguh tak tahu malu. Kakak Kings, kakak, kalian jangan sampai tertipu olehnya. Terpedaya. Dia besar di panti asuhan sejak kecil. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi aku? Tidak pernah tertipu. Kamu dan kakak ipar selalu berprasangka buruk terhadap Xiaoyu. Kalian tidak mengakui kehebatannya, karena itulah menyebabkan hasil hari ini. Lin Sueli, lihatlah, lihat perbuatanmu yang bagus ini. Apakah kamu ingin membuat keluarga Zhao hancur berkeping-keping? Mengapa kamu menyasar Xiaoyu? Aku menyasar. Semua yang kulakukan sekarang, sesuai dengan aturan keluarga Zhao, yang kulakukan. Dia, Gu Xiaoyu, masuk ke keluarga Zhao, diintimidasi dan disasar. Bukankah itu penderitaan yang pernah kualami di matamu? Hanya ada perusahaanmu. Pekerjaanmu. Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaanku sebagai istrimu? Semua penderitaan yang pernah kualami akan kusuruh Gu Xiaoyu itu mengalaminya juga, satu persatu. Mengapa sesama wanita saling menyusahkan dengan memindahkan luka yang kau terima ke orang lain? Apakah lukamu akan sembuh? Itu hanya akan terus menumbuhkan kebencian. Kenapa kau, Gu Xiaoyu, berani merebut segalanya dariku, merebut kakak Kings dariku, merebut semua kasih sayang yang seharusnya untukku? Gu Xiaoyu, matilah kau. Seseorang. Aku tidak pernah merebut apapun. Semua itu hanyalah obsesimu saja. Bawa dia pergi. Gu Xiaoyu, aku tidak akan memaafkanmu. Kau lihat saja nanti. Xiaoyu,
kami tahu salah kami, maafkan kami, ya, kami ini, buta mata, tidak bisa melihat. Kakak ipar, aku benar-benar tahu salahku. Aku tahu selama ini, kau selalu baik padaku. Xiao Yu, kami semua sudah menyadari kesalahan kami. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Aku hanya ingin tahu, apa yang harus kulakukan, agar kau bisa memaafkanku. Maafkan aku, memangnya ada yang perlu dimaafkan? Yanran dan kakak ipar perempuan sudah ditangkap terkait dengan jumlah uang yang sangat besar. Mungkin tidak akan bisa keluar lagi selamanya. Grup Zhao di ambang kebangkrutan, keluarga Zhao kita sudah hancur. Kita semua sudah membayar harganya untuk ini. Masih belum cukup? Kalian kan masih hidup dengan baik? Itu MAH bukan harga yang menyakitkan. Sekarang keluarga Zhao hanya tinggal kita. Karena Yanran mencuri teknologi, kita punya utang ganti rugi yang sangat besar. Seluruh grup Zhao segera bangkrut. Yanran dan kakak ipar perempuan, mungkin sisa hidup mereka akan dihabiskan di dalam sana. Apakah harga ini masih belum cukup besar? Ini semua akibat perbuatan kalian sendiri. Kalian yang cari masalah sendiri. Apa hubungannya denganku? Kita kan pernah jadi suami istri. Zhao Qingze. Kamu tahu tidak? Awalnya aku mengharapkan cinta, tapi pernikahan ini hanya membawa luka bagiku. Aku sama sekali tidak bisa mengerti bagaimana seseorang bisa begitu dingin, tidak peduli pada istrinya sendiri, malah ke orang lain. Sangat perhatian. Maaf, aku yang salah, Xiao Yu. Apa baru setelah berbuat salah, baru tahu menyesal? Pernikahan bukanlah pengorbanan sepihak dari satu orang. Di matamu, tidak peduli, tidak menghormati pasangan. Itu hanya akan membuat orang perlahan-lahan menumpuk kekecewaan. Sudah cukup banyak. Saatnya untuk pergi. Ayo kita pergi. Xiao Yu. Dulu aku mendambakan cinta, mendambakan keluarga. Tapi itu tidak lain, hanyalah obsesiku saja. Jika pernikahan yang tidak bahagia menjadi kepompong yang mengurung jiwa, menerobos kepompong, barulah awal kelahiran kembali kupu-kupu. Tidak perlu dikubur bersama masa lalu yang busuk. Sayapmu, milik langit.